Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang disayang Allah, mari kita sama-sama awali dengan membaca sebagian Sayyidul Istighfar, membaca sebagian zikir pagi dan petang bersama-sama 1, 2, dan 3. Allahumma bika asbahna wa bika asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya bika namutu ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasba'u min da'watin la yustajabu laha. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzuqna fahma warzuqna fahma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Teman-teman, selamat datang di kajian subuh syuruk. Kajian ini kajian rutin dilaksanakan hampir setiap hari, setiap 4:30 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Adapun di waktu-waktu yang lain bisa disesuaikan dengan jamnya teman-teman semuanya. Materi kita hari ini tentang rezeki gak pernah salah alamat. Rezeki kita gak pernah salah alamat. Dalam safar ini kami mendoakan semoga semua teman-teman, mobil khusus di tanggal awal di bulan Desember ini, rezekinya makin berkah berlimpah, deras seperti air zam-zam, dan semoga Allah angkat kita dengan derajat kemuliaan, Allah bahagiakan kita dengan hidup yang penuh keberkahan. Dan gak lupa saya ngajak buat diri saya pribadi, keluarga kami, dan kami ngajak keluarga kami juga, yaitu teman-teman semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuk kita tetap bisa istiqomah berdoa dan mendoakan. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Sibolga, di Aceh, di Sumatera, dan di seluruh belahan dunia manapun, Uighur, Gaza, Palestina, Kongo, Sudan. Semoga Allah SWT muliakan beliau, Allah kuatkan beliau, Allah berikan perlindungan terbaik untuk beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah, suaranya masuk seperti biasa? Hadirin sekalian, tentang rezeki kita yang tidak pernah salah alamat. Ada satu ayat Al-Quran, Quran Surah Hud ayat yang ke-6. Boleh kita baca Quran Surah Hud, surah yang ke-11, ayatnya ayat yang ke-6. Surah Hud, surah ke-11, ayatnya ayat yang ke-6. Mari kita tilawah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Shadaqallahul azim. Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di atas muka bumi ini melainkan Allah jamin semua rezekinya. Allah jamin semua rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah tahu tempat kediamannya dan Allah tahu tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Shadaqallahul azim. Tuan-puan yang disayang Allah, poin pertama,
rezeki kita telah terjamin. Dia gak bisa direbut oleh siapapun dan tidak tertukar kepada siapapun. Seringkali kita ngerasa insecure ketika kita ngelihat orang lain dengan rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka. Bisa dikatakan sukses duluan, atau mungkin orang sering menyebutkan beliau lebih kaya secara harta, nominal angka, atau yang lain. Tapi sejatinya masing-masing kita tuh sudah ditakar sama Allah tentang bab rezekinya, kita tinggal jemput. Sebagaimana Allah berfirman yang tadi, Quran Surah Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua, siapapun yang hidup, dia mau bergerak, Allah sudah takar rezekinya, dan Allah beri takaran rezeki yang sempurna. Illa 'alallahi rizquha. Allah tetapkan rezekinya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwa tak satu pun jiwa akan meninggal sebelum Allah beri padanya rezekinya sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Jadi rezeki kita itu tuan-puan ditakar sama Allah sempurna. Dan rezeki kita itu tuan-puan, hadirin, akan dibagi sama Allah. Kalau sudah sempurna dibagi, baru kita akan mati. Kita nih gak akan meninggal dunia sebelum kita menerima takaran sempurna rezeki yang Allah beri buat kita. Bahkan, kalaupun seorang dokter itu memvonis umur kita tinggal beberapa hari lagi, kalaulah pagi ini pagi terakhir kita sekalipun, tapi Allah mau beritahu kita masih punya jatah 1 piring nasi. Maka sekoma apapun kita di hari ini, kita akan tetap dibangunkan. Terus kita makan 1 piring nasi. Setelah 1 piring nasi itu diberi oleh Allah, baru kita akan mati. Kalau memang masih ada rezeki 3 piring nasi, 3 piring nasi itu yang kita makan, baru kita akan mati. Dan di bumi manapun nanti Allah kehendaki kita akan wafat, kita akan sampai ke sana. Kalau memang ajalnya di dasar laut, Allah akan buat gimana caranya, dia punya keinginan pergi ke dasar lautan, dan kemudian dia meninggal di sana. Masih ingat kisah tentang 5 orang plus 1 yang mengadakan sebuah lawatan kapal pesiar yang pernah tenggelam pada masa jayanya? Ada sebuah kapal berbentuk kapsul yang berukuran sedang menawarkan jasa untuk melihat bangkai kapal Titanic masuk ke dalam lautan berpuluh-puluh ribu di dalam permukaan laut. Harga sekali lawatan untuk kunjungan tersebut nilainya fantastis. Tiket untuk 1 orang ini nilainya fantastis. Dan yang ikut kala itu banyak seorang miliarder dari beragam negara. Ikutlah 5 orang plus 1. Masuk ke sebuah kapsul, dikunci dari luar. Mulailah kemudian didirect kapsul itu berenang. Masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Sampai di kedalaman tertentu, kapsul itu tiba-tiba gak kuat menerima tekanan air laut, karena semakin dalam tuh tekanannya semakin luar biasa, dan hancurlah kemudian. Dar. Meninggal semuanya. Semuanya meninggal. Allahu Akbar walillahilhamd. Seperti itu kematian. Kalau Allah takdirkan kita mati di suatu negeri, kita akan sampai ke negeri itu lalu kemudian kita wafat di negeri itu. Dan mudah-mudahan kita semua wafatnya di tanah suci Makkah atau Madinah, wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Mari syukuri apa yang hari ini Allah beri. Mari syukuri apa yang hari ini kita miliki. Belum dulu membandingkan. Membandingkan kalau tujuannya untuk motivasi, boleh. Supaya kita bisa bersedekah lebih banyak, sebagaimana beliau bersedekah lebih banyak dengan hartanya, boleh. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh kita hasad kecuali pada dua pihak. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang Allah berikan padanya harta lalu dia sedekahkan pagi, siang, sore, malam. Wa rajulun atahullahu ilman aw hikmah yu'alliman nasa anna alayli wa anna nahar. Lalu manusia yang Allah berikan ilmu pada beliau, lalu beliau ngajarin manusia pagi, siang, sore, malam. Kita boleh iri kepada beliau. Kalau memang kita mengcompare hidup kita tujuannya untuk kebaikan, disilahkan. Dan itu iri yang diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk complaining, tidak. Kita compare hidup kita sama hidup orang lain yang lebih wah, untuk membuat nikmat Allah gak kerasa, jangan. Harus banyak syukurnya. Gimana pun Allah baik sama kita, gimana pun Allah sudah beri banyak buat kita, gimana pun Allah sudah memberikan yang seperfect itu buat kita, mari pandai mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Poin yang pertama, rezeki sudah Allah atur, tidak akan bisa direbut oleh pihak lain. Gak akan salah alamat. Poin yang kedua, rezeki datang lewat ikhtiar, bukan rebahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an, surah Al-Mulk ayat ke-15. Teman-teman semua mungkin hampir hafal ayatnya. Quran surah Al-Mulk ayat ke berapa? Ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu jelajahi. Jadi bumi ini untuk apa? Untuk dijelajahi. Seenggaknya kalau belum bisa kita berkeliling-keliling di bumi ini, maka kelilingilah. Kalau belum di bumi ini, maka kelilingilah yang terdekat dari tempat kita tinggal. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu jelajahi, maka jelajahilah setiap penjuru-penjurunya. Wa kulu min rizqih, dan makanlah sebagian dari rezeki yang Allah telah berikan kepadamu. Wa ilaihin nusyur, hanya kepada Allah sajalah nanti kalian dibangkitkan. Hadirin, dalam perkara cari rezeki, Allah perintahkan kita untuk menjelajahi seluruh isi bumi, seluruh penjurunya bahkan. Bismillah, niatkan untuk jaga diri, untuk muliakan diri. Kalau emang rezeki kita ternyata bukan di Indonesia, mungkin rezeki kita di Hong Kong, mungkin rezeki kita di Taiwan, mungkin rezeki kita belum di Indonesia, boleh jadi rezeki kita di Malaysia. Atau kalau kita sudah tinggal di Indonesia, Indonesia itu kan banyak ya. Boleh jadi rezeki kita belum di Wonosobo, tapi mungkin di Magelang. Belum di Magelang, mungkin rezeki kita di Temanggung. Atau kita tinggal di Jogja, mungkin rezeki kita di Surabaya. Kita tinggal di Jakarta, ternyata rezeki kita misalkan di Solo gitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jelajahi dunia ini, cari rezeki yang Allah sudah hamparkan dan Allah janjikan. Jadi rezeki itu benar tertakar, tidak tertukar, tapi kan masuk ke poin kedua, tugas kita lah mengupayakan rezeki itu dengan ikhtiar. Apalagi hari Senin hari ini kan. Hari Senin, hari di mana masing-masing kita kebanyakan secara umum mengawali banyak aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Jemput dengan bismillah, awali dengan bismillah, mulakan dengan bismillah, semoga Allah karunia istiqomah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Cari rezeki dengan mengupayakan, dengan mengikhtiarkan, dengan rasa syukur yang kita punyai. Kawan-kawan semuanya yang disayang Allah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaqulu Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi oleh Allah rezeki seperti burung, yang mana burung itu keluar pada pagi harinya dalam keadaan lapar, kembali di sore harinya dalam keadaan kenyang. Kalau kita tawakal sama Allah, apa makna tawakal? Definisi tawakal ternyata adalah dia mengikhtiarkan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik. Apa definisi tawakal? Dia berikhtiar yang terbaik, dia mengupayakan yang terbaik, dia berusaha dengan usaha terbaik. Di awal, di tengah, dan di akhirnya dia serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Kata Nabi SAW, kalau kalian benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah bagi rezeki untuk kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Dia keluar pagi hari dalam keadaan lapar, dia pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rezeki kita ada, Allah jamin. Tinggal gimana cara kita jemputnya. Dan manusia harus punya sifat yang namanya qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu rasa cukup. Manusia itu harus tahu kapan dia cukup. Dan manusia itu harus punya rasa qanaah. Qanaah itu artinya rasa cukup. Karena sampai kapanpun kalau kita terus melihat menengok kepada yang di atas kita akan selalu ada. Sebagaimana kata Nabi SAW, manusia itu kalau misalkan dia nggak punya rasa cukup, manusia itu kalau punya satu gunung emas dia akan meminta gunung emas yang kedua. Kalau punya gunung emas yang kedua dia punya gunung emas yang ketiga. Sudah punya yang ketiga dia mau gunung emas yang keempat, begitu terus sampai mulutnya tertimbun tanah. Sampai kapan berarti? Sampai mati. Kadang kita lah sendiri yang menentukan. Saya cukup. Gak ada habisnya. Selalu ada lagi yang di atas kita. Kita udah punya segala-galanya, ada lagi yang di atas kita. Ada lagi. Terus. Minta sama Allah hati yang qanaah. Hati yang ridha. Hati yang lapang, penuh kesyukuran. Karena rezeki itu bukan tentang banyaknya semata, tapi ada yang lebih penting dari banyak, yaitu keberkahannya. Semoga rezeki kita semua mengalir deras seperti air Zam-Zam yang banyak melimpah penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitahu. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, berikan rezekiku berkah berlimpah, jadikan anak-anakku anak-anak yang Engkau berikan keberkahan, dan berikan juga keberkahan pada selaksa yang Engkau titipkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dirahmati Allah, itulah tentang rezeki. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi tadi juga ngingetin bahwa burung aja keluar sarang, burung aja tetap berikhtiar, burung aja tetap mengupayakan. Masa kita enggak? Beliau pergi pagi lapar, pulang sore. Allahu Akbar. 3. Poin yang pertama tadi tentang apa? Rezeki tertakar tidak ditukar. Yang kedua, wajibnya kita lewat ikhtiar, bukan rebahan semata. Ketiga, kecuali privilege ya, privilege lain cerita. Kalau memang kita dari lahir memang udah kaya, itu privilege lain cerita. Yang ketiga, rezeki kita meluas kalau kita bersyukur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah
Rezeki kita tuh akan makin luas kalau kita bersyukur. Sebagaimana Al-Quran surah 14 Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Janji yang pasti Allah tepati adalah kalau kita bersyukur, la azidannakum. Allah beri jaminan nikmat yang hari ini sudah ada akan ditambah sama Allah. Kalau kita mau nikmat itu bertambah, nikmat itu makin kerasa, dan nikmat itu semakin meluas. Punyai satu karakter yang gak boleh hilang. Syukur. Untuk semua hal yang hari ini sudah Allah titipi, untuk semua hari ini yang sudah berhasil dimiliki, genggam semuanya dengan balutan syukur. Kalau kita punya rasa syukur, la azidannakum, Allah janji nikmat itu akan bertambah dan kian makin bertambah. Wala in kafartum, tapi kalau kita kufur, kita gak mau bersyukur, inna azabi lasyadid. Hati-hati ya. Azab Allah sangat-sangat amat keras. Gimana cara kita bersyukur kalau kita punya handphone? Cara bersyukurnya dengan nge-share, dengan meluaskan. Sebentar hadirin, sebentar. Dengan nge-share, dengan meluaskan, dengan membagikan, dengan menggunakan handphone itu untuk kebaikan. Itu cara kita bersyukur. Gimana cara bersyukur? Badan ini sehat, dipakai untuk ibadah. Ada loh yang lagi berjuang dengan sakitnya tuh, ada loh tuan puan. Di usia yang makin bertambah ini kan kita akhirnya menyadari bahwa ternyata hidup ini ada ujungnya. Waktu kita lebih muda dulu, usia 20-an, kita ngerasa kayak hidup tuh, ya kita akan muda terus. Tapi ternyata tidak, dan kita salah. Hidupnya ada ujungnya loh. Kita kira kita akan hidup muda, nongkrong sama teman-teman, have fun, haha dan hihi, isinya tentang liburan. Oh ternyata itu bagian part cerita yang kalau dilihat mengulang lagi momen itu mungkin agak berat. Akhirnya satu persatu teman-teman kita menikah, dan satu persatu pula semuanya sibuk ngurusin hidupnya masing-masing. Di saat itu kita tahu kita mulai kesepian. Teman-teman kita sudah dengan kehidupan keluarganya, dan kita akhirnya menikmati juga kehidupan kita dengan anak dan istri kita. Dan setelah itu kita akan mati. Hidup ini ada ujungnya loh hadirin. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku tuh rata-rata 60 tahun. Aqalluhum may yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang melampaui 60 tahun. Hidup ini ada ujungnya loh tuan puan. Jangan pernah menganggap hidup ini seolah gak ada ujungnya. Ada, ujungnya itu ada. Kematian. Gak tahu ya, meninggal muda. Tapi saya suka sama kalimat yang kemarin diupload sama Masjid Muhammad Al-Fatih di akun IG-nya Masjid Maf. Kalimat itu kayak nampar buat kita semuanya, termasuk saya yang berbicara. Mana akunnya? Nah ini nih. Pesan untuk para pemuda. Taatlah kepada Allah di masa mudamu. Ada satu postingan di IG-nya Masjid Muhammad Al-Fatih yang kayak nampar banget buat saya pribadi, dan jadi pengingat banget buat kita bersama mudah-mudahan. Postingannya 1 hari yang lalu, di akhir November, tanggal 30. Ini postingannya. Pesan untuk para pemuda. Taatlah kalian kepada Allah di masa mudamu, karena bisa jadi kamu tidak memiliki masa tua. Allahu Akbar. Taatlah kalian kepada Allah di masa muda, karena belum tentu kalian memiliki masa tua. Ya Allah. Buat saya pribadi, saya ketampar sih pas baca ini.
Karena boleh jadi engkau tidak memiliki masa tua. Ya Allah. Banyak di antara kita berpikir, ntar ya saya tobat umur-umur 40, 50, apalagi ntar ya 60. Kayaknya sounds like, oh oke, nanti kalau udah tua saya tobat. Tapi kan pertanyaan yang sering lupa diselipkan adalah, emang kita punya masa tua? Emang umur kita nyampe gitu 40? Emang umur kita nyampe gitu 50, 60? Banyak. Yang 20-an udah gak ada. Yang 30-an udah gak ada. Itu banyak banget hadirin. Hidup ini ada ujungnya, dan ujungnya adalah wa ilaihin nusyur. Hanya kepada Allah sajalah kalian nanti dikembalikan. Wa ilaihin nusyur. Kita mau ketemu Allah. Itu ujungnya, itu muaranya. Banyak orang bilang, masa muda itu singkat. Maka nikmatilah. Tapi setelah pelan-pelan kita menjalani, sedikit prinsip yang sebelumnya tadi kita ganti. Masa muda sangat singkat, maka isilah dengan banyak taat. Ketaatan kita di masa muda nanti ngefek sama ketaatan kita pas berusia senja. Kalau Allah beri kesempatan kita nyampe pada umur senja kita. Barakallah. Tuan-puan sekalian dirahmati Allah, itu poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Biasain bilang alhamdulillah dulu sebelum bilang kurang nih. Dengernya udah males. Dengernya udah males. Ketemu orang yang kalau misalkan duduk lalu dia itu dengernya udah males. Wala in kafartum, kalau kamu sering ngeluh, inna adzabi lasyadid. Allah buat hidupnya tuh gak tenang. Allah buat azab-azab tuh terus-terusan datang. Karena dia ngeluh terus. Gak enak deket orang yang dikit-dikit cak-cak. Gak enak banget. Enak tuh deket orang yang, gimana Pak? Alhamdulillah. Sudah laku dagangannya? Alhamdulillah. Sudah ada yang beli? Alhamdulillah. Gimana online shopnya? Alhamdulillah. Gimana hari ini kerjaannya? Alhamdulillah. Enak sama orang yang kalau kita duduk bersebelahan dengan beliau tuh ucapnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau bisa Alhamdulillah dulu sebelum kita ngucap kurang nih. Gimana sih? Jangan. Simpan rapat-rapat buat diri kita aja. Setiap keluhan baru nanti kita keluarkan di atas sejadah saat kita sama Allah di sepertiga malam. Itu aja. Ketemu manusia, alhamdulillah. Ketemu manusia, alhamdulillah. Jangan ngeluh di hadapan manusia, nanti makin jelas terlihat kurang-kurangnya. Mengeluhlah di hadapan Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Ya'qub dalam Al-Quran surah Yusuf, aku hanya akan berkeluh kesah, menceritakan semua kesedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, seperti itulah hidup semestinya. Jangan nyebarin energi negatif bahkan buat diri kita sendiri. Jangan nyebarin energi negatif bahkan untuk diri kita sendiri. Jangan sebarin energi negatif bahkan untuk diri kita sendiri. Nabi aja pernah bilang, yu'jibunil fa'lu. Aku tuh takjub sekali sama al-fa'lu. Lalu sahabat nanya, mal fa'lu ya Rasulullah? Al-fa'lu itu emang siapa ya Rasulullah? Terus kata Nabi SAW, al-kalimatut thayyibah. Orang yang kalau berbicara, kalimat-kalimatnya itu selalu afirmasi positif. Kalimat itu baik. Positif terus. Enak banget bawaannya. Orang kalau bicara itu afirmasinya positif, ucapannya ucapan baik,
Kebaikan itu tuh akan nular. Ya kita, ya keluarga kita, ya orang-orang terdekat kita, nular. Kebaikan itu menular. Afirmasi positif juga menular. Afirmasi positif juga menular. Sebagaimana rasa kantuk. Kita nguap itu kan nular kan? Kebaikan dan vibes positif itu juga nular. Terus, maka kita harus gimana? Tularkan vibes positif. Barakallahu fikum. Suaranya nggak jelas, suaranya masuk nggak hadirin? Cek, 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 masuk suaranya? Masuk suaranya? Astagfirullah. Astagfirullah. Cek, cek, masuk suaranya? Jelas suaranya ini? Hadirin di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Jelas nggak suaranya? Sebentar lagi ya tuan-puan. Yang keempat, rezeki itu keberkahannya datang karena takwa dan amal saleh. Takwa bukan cuma sekedar sholat, ngaji, tapi juga takwa adalah tentang jaga sikap, jaga mulut, jaga hati, dan dalil Qur'annya rezeki pembuka jalan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi untuk beliau jalan keluar, memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nabi SAW juga memberitahu clue buat dapat rezeki. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil may yurid ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari fal yasil rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, maka hendaklah nyambung silaturahmi. Silaturahmi itu bukan cuma datang ke kondangan, tapi juga hubungin keluarga, orang terdekat, kawan, ataupun yang lain. Poin yang kelima, ini yang bikin mampet rezeki. Poin kelima, rezeki mampet gara-gara dosa. Tulis di kolom komentar. Rezeki mampet gara-gara dosa. Ini yang jarang disadari, banyak orang mati-matian, tapi dosa itu yang ngunci rezeki mereka. Rezeki kita mampet gara-gara dosa. Ma asaba min musibatin, gak ada musibah yang datang di hidup kita kecuali bima kasabat aidihim, karena dosa-dosa kita sendiri dan karena perbuatan kita sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban yang sahih, jadi dosa itu penyebab rezeki kita mampet. Bukan nasib buruk ya. Nasib buruk tuh nasib bisa dirubah kan. Kata Nabi, mohon maaf, Allah berfirman dalam Al-Quran Ar-Ra'du, ayat Quran surah Ar-Ra'du, ayat yang ke-11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah enggak akan merubah nasibnya seorang hamba sebelum hamba itu mau merubah nasibnya sendiri. Jadi rezeki, nasib bisa dirubah kan. Tapi mampet gara-gara dosa. Sekali kita berbuat dosa, dosa itu akan menyumpal sumbatan-sumbatan yang membuat rezeki yang tadinya mengalir deras seperti air zam-zam. Contohnya misalkan seperti paralon yang ngalirnya harusnya deras, jadinya tertunda gara-gara dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mampet. Hindari berbuat dosa. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi, terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Dosa. Penyebab terhalangnya kita dari rezeki yang Allah mau beri buat kita, dosa. Penyebab kita jadi
dapat rezeki dosa. Ya ada, rezeki ada, cuman kan terhalang. Makanya teman-teman ini ya, kalimat gini. Kalau hidup kita sumpek, rezeki kita seperti seolah tersumbat. Kuncinya itu istighfar. Sebagaimana ulama mengatakan, sebab sumpeknya hidup karena dosa dan penawarnya adalah istighfar. Astaghfirullah, 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 wa atubu ilaih. Paralon yang biasa mengalirkan air dengan deras, kalau tersumbat, airnya jadi mampet. Tidak akan sederas sebelumnya. Kita kalau terus dan terus menerus berbuat dosa, kita berbuat yang gak Allah suka, kita berbuat keliru, rezeki itu bisa mampet. Gimana supaya rezeki kita gak mampet lagi? Penawarnya adalah istighfar. Maka beristighfarlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, maafkan kesalahan kita. Yang kalau dosa kita diampuni, maaf. Yang kalau dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita dimaafkan, Allah buat rezeki itu mengalir seperti air Zam-Zam. Kuncinya istighfar ya. Kuncinya apa? Istighfar. 6. Rezeki bertambah dengan bersedekah. Logika dunia bilang saat kita memberi sama dengan berkurang. Logika langit, maksudnya tuh logika firman Allah mengatakan kalau kita ngasih kita malah nambah. Gak sinkron kan? Tapi itulah hidup. Logika dunia mengatakan kalau kita ngasih, kita memberi, kita bersedekah, kita kurang. Tapi logika yang Allah tawarkan lewat firman-Nya adalah kalau kita ngasih justru malah bertambah. Menurut akal agak sedikit aneh, gak ada ngasih itu malah nambah, tuh gak ada ngasih ya berkurang. Tapi Allah selalu punya hitung-hitungan. Dan hitung-hitungan Allah beda, gak sama. Berapa banyak sih hidup kita yang ditolong sama Allah? Bukan berapa banyak. Saya rasa banyak banget hidup kita. Sudah bahkan terlalu banyak kita itu ditolong Allah. Menurut logika manusia gak masuk akal. Matematika manusia gak bisa. Tapi matematika Allah beda. Matematika manusia kalau kita ngasih kita kurang. Matematika Allah kalau kita ngasih justru bertambah. Bal yazdad, dan makin bertambah. Mana qasat malun min sadaqatin. Apapun yang kita keluarkan untuk Allah gak akan pernah mengurangi. Bal yazdad, tapi justru bertambah, justru bertambah. Quran surah Saba ayat 39. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti ganti. Jadi kalau kita mau saldo e-wallet kita semakin bertambah, maka sisihkanlah untuk bersedekah. Karena menurut matematika manusia sedekah itu mengurangi harta. Tapi menurut Allah sedekah justru malah menambah. Gitu ya hadirin. Itu poinnya. Poin keberapa? Ketujuh. Memahami rezeki bukan cuma uang. Yuk kita pahami rezeki dari Allah tuh kadang bentuknya tuh gak uang. Bentuknya tuh kadang teman yang salih, kesehatan, waktu luang, skill dan kemampuan, teman yang baik, lingkungan yang kondusif. Itu kan rezeki kan? Belajar memahami kalau rezeki itu gak cuma uang. Uang bagian dari rezeki, iya. Tapi kadang Allah berikan tuh bentuknya bukan uang. Allah berikan berupa kesehatan, waktu, teman-teman yang salih atau salihah, lingkungan yang kondusif buat iman.
keluarga yang support. Jadi support system kita yang kuat, menguatkan ilmu, hidayah, rezeki bisa bersosial media lalu menjadi jariah sebab karena kita share kebaikan, share positive vibes. Itu rezeki dari Allah. Jadi hidup ini yang namanya rezeki di hidup. Jadi yang namanya rezeki di hidup ini bukan cuma uang semata, tapi ada banyak rezeki-rezeki di sekitaran kita yang kadang lupa kita sadari, lupa kita syukuri. Punya teman baik yang support itu keren banget hadirin. Kita lagi jatuh, dia tetap ada di sisi, dan dia buat kita bangkit kembali. Itu mahal. Punya keluarga, dengan pertolongan dan taufik dari Allah, beliau jadi support sistem kita pulang dari pekerjaan kita pulang dari perniagaan kita pulang dari satu urusan, lalu mereka menyambut dengan sambutan yang hangat. Itu rezeki. Pasangan yang ngajak kita dalam taat, itu rezeki. Anak-anak yang doain kita, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu rezeki. Sehat, wah itu rezeki yang paling mahal. Jadi ternyata rezeki kita gak melulu bentuknya uang semata, tapi kadang ada rezeki-rezeki lain yang tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan kita semua dikarunia rasa syukur yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, rezeki itu urusannya Allah, sedangkan ikhtiar itu urusan kita. Al-Quran surah An-Najm ayat 39. Dan bagimu tidak akan diperoleh kecuali dengan apa yang kamu usahakan. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Kita gak akan dapat sesuatu kecuali yang kita usahakan. Jadi kita akan dapatkan sesuatu yang kita usahakan. Berusahalah. Jemput. Ikhtiarkan. Konsistenkan. Dawamkan. Istiqomahkan. Kalau kita hari ini ngelakuin sesuatu yang gak orang lain secara umum lakukan, maka di 5 tahun, di 10 tahun yang akan datang di kemudian, kita berhak dapatkan sesuatu yang secara umum orang lain gak dapatkan. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Karena kita gak akan dapat kecuali apa yang kita usahakan. Illa ma sa'a, apa yang kita saikan. Yang kita sofa marwakan, yang kita saikan tuh apa, itu yang akan kita dapat. Kita akan dapatin sesuatu yang kita ikhtiarkan. Maka jemputlah dengan ikhtiar semaksimal yang kita bisa. Jaga rambu-rambu yang Allah sudah perintahkan buat kita, jangan sampai ada pelanggaran syariat di dalamnya. Dan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi karunia istiqomah sampai husnul khatimah. Ikhtiarkan. Selamat berikhtiar teman-teman di hari Senin. Salam ta'zim dari Makassar. Doa-doa terbaik dari Makassar untuk semua teman-teman. Terima kasih yang sudah berkenan hadir kemarin di Makassar pada suatu acara yang diselenggarakan oleh Kaki Menapak. Dan semoga semua yang hadir diberkahi Allah dunia dan akhirat. Dan doa-doa yang sama juga untuk teman-teman di sini. Nanti yang tertinggal bisa cek di YouTube ya. Insya Allah videonya langsung naik di YouTube nanti. Karena live itu biasanya kalau di YouTube langsung naik. Bukan di tombol video tapi diklik di live-nya. Jadi akun YouTube Irfan Rizky Haas, nanti ada beranda video dan live. Kliknya di live, nanti akan muncul. InsyaAllah. Barakallahu fiqh. Doa-doa kami dalam safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang memudahkan segala sesuatu. Mudahkan urusan sahabat-sahabat kami ya Rabb. Angkat derajat sahabat-sahabat kami di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di semua platform ya Rabb.
Jadikan rezeki beliau deras seperti air zam-zam, melimpah penuh dengan berkah. Jadikan ya Allah kemuliaan itu mudah dilaksanakan. Ringankan tangan-tangan beliau ya Allah dalam berderma, ringankan kaki beliau dalam melangkah. Buat hidup kami hidup yang istiqomah, jauhkan kami semua dari mara bahaya, dari musibah-musibah, dan dari sesuatu yang kami tidak suka ya Rabb. Buat hidup kami selalu bahagia. Ya Allah, kalaulah Engkau berikan sisipan takdir-takdir yang mungkin menguji hidup kami, jadikan takdir itu lembut ya Rabb, sehingga saat kami menerimanya, kami sangat mengenal Engkau, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, berikan kepada kami ridhamu, rahmatmu, berkahmu, agar kami mudah dalam menjalani hidup yang kami jalani. Ya Allah, berikan kepada semua yang belum menikah rezeki untuk bertemu jodoh yang salih-salihah. Berikan kepada semua yang telah menikah rezeki agar keluarganya semakin dan semakin sakinah mawaddah rahmah. Berikan ya Allah atas penantian keturunan yang begitu lamanya. Berikan ya Allah kepada beliau keturunan-keturunan yang salih salihah, dan keturunannya kian tambah salih salihah sampai hari kiamat. Berikan kepada kami ya Allah doa-doa baik kami untuk anak keturunan kami sampai hari kiamat. Doa baik ini untuk anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat. Jadikan hidup kami hidup yang afiah penuh. Engkau selamatkan di dunia, selamatkan di akhirat, jauhkan dari siksa api neraka. Teman-teman silakan berdoa dan kami mengaminkan dari sini. Teman-teman silakan berdoa dan kami mengaminkan dari sini. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, sahabat-sahabat kami di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, beliau punya hajat, beliau punya doa beliau masing-masing. Dalam safar kami mengamini ya Rabb. Dalam safar ini kami mendoakan yang terbaik ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan berdoa teman-teman, minta surga Firdaus, jangan lupa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkan semua doa-doa dengan segala hajat yang beliau-beliau semua pinta ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam safar kami selalu ingat apa yang Nabi bilang. Salasa da'watun mustajabatun syakka fihin. Ada 3 doa yang enggak mungkin Allah tolak. Yang pertama, da'watul musafir, doa musafir. Yang kedua, da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau teman-teman sedang terzalimi, berdoalah. Yang ketiga, da'watul walid li waladih, doa orang tua untuk anak-anaknya. Jadi kalau teman-teman adalah orang tua, hadirin tuan-puan semua adalah orang tua untuk anak-anak kita semuanya, maka doakan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Insya Allah semuanya juga menjadi doa yang mustajab. Kami dalam safar ini mendoakan semoga teman-teman semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Aceh, Padang, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan di semua tempat yang sedang terkena bencana yang luar biasa. Teman-teman, berat, gak mudah, asli sangat gak mudah melihat banyak video berseliweran di TikTok gitu, kayak rumah tahu-tahu hanyut. Ya Allah, rumah yang jadi tempat berenang tiba-tiba hanyut terbawa oleh banjir bandang yang luar biasa. Air memang datang dari langit, tapi gelondongan kayu dengan potongan-potongan yang rapi gak mungkin datang dan jatuh dari langit. Semoga Allah berikan hidayah kepada pemegang tampuk kepemimpinan yang menandatangani banyak sesuatu yang kurang ahsan. Semoga Allah beri hidayah agar kembali dibukakan hatinya penuh kepekaan bahwa ini bukan tentang kepentingan pribadi semata, tapi untuk kemaslahatan bersama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga juga pemimpin kita diberi hidayah sama Allah, diberi taufik agar mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya, dan beliau diberikan kekuatan oleh Allah menjalankan amanah, memikirkan kepentingan rakyatnya bukan kepentingan pribadinya. Karena kalau udah berurusan sama yang namanya itu kepentingan pribadi, agak teman-teman tahu sendirilah. Barakallahu fikum. Tapi yang jelas tidak mengumpat, walaupun kita ngelihat sangat miris sekali,
Tetap doakan yang terbaik, doakan. Berdoa terus. Barakallahu fikum. Teman-teman yang mau bergabung di saluran WhatsApp kami, bisa WhatsApp ke nomor handphone admin 0812 1025. 0812 1025. Sekali lagi teman-teman, kalau ada, saya juga mau beritahu himbauan juga. Kalau ada nomor WhatsApp, profil picture-nya itu profil picture wajah kami, teman-teman silahkan cari di get kontak dulu. Itu nomor kami bukan. Karena, mohon maaf sekali lagi, kami tidak mengadakan apa, silakan klik tombol ini nanti dapat hadiah gitu. Kami tidak mengadakan itu sama sekali. Dan itu bukan kami. Hati-hati penipuan berkedok AI, karena AI udah semakin canggih, artificial intelligence udah semakin canggih, jadi berhati-hati dalam bersosial media. Kalau dapatkan tiba-tiba WhatsApp bahwa dia ngaku-ngaku kami akan memberikan apa, jangan terlalu percaya. Langsung chat di get kontak chat. Biasanya di get kontak, kalau asli nomor kami akan keluar tuh. Dia siapa, dia akan keluar. Dan hati-hati, itu bisa dipastikan kalau bukan kami. Begitu ya hadirin, hal berhati-hati. Dan teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, dengan pertolongan Allah, semoga Allah takdirkan kita bisa bersafar umrah bersama ya. Kalau Allah mudahkan, amin, insyaallah. Tanggal 31 Desember, insyaallah kita akan safar. La qadarallah, karena sudah full. Teman-teman yang hendak bersafar umrah bersama kami dan tim para asatidz Haastur, teman-teman nanti bisa cek infonya di @haastur, atau teman-teman bisa cek infonya di 0812 500 100. Mbak Fatma, admin CS Haastur. Haastur juga ada cabang di Bandung, Klaten, Kediri, dan Bogor. Jadi hadirin juga yang mau daftar langsung ke Kediri boleh, ke Bandung boleh, di cabang Bandung 0812 160 100, atau di cabang Kediri 0812 400 100, atau di cabang Bogor atau di cabang Klaten. Senyamannya hadirin silahkan mendaftar, atau di agen-agen Haastur terdekat. Insyaallah keberangkatan terdekat di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu senilai haji bersama Nabi. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 21 Februari. Lebih bertepatan dengan, lebih tepatnya tanggal around 4 Ramadan. 4 Ramadan. Jadi kita umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi, umrah di Ramadan ta'dilu hajatan ma'i, senilai haji bersama Nabi. Barakallahu fikum. Salam takzim buat warga di rumah. Semoga selalu sehat dan Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah SWT menjadikan semuanya rezekinya berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman juga yang mau mendapati banyak info tentang program-program di Masjid Muhammad Al-Fatih, teman-teman bisa dapatkan semuanya di HP admin tadi ya, 0812 1025. 0812 1025. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin atas segala silap dan kurangnya. Doain ya kami istiqomah. Mbak Dinar Laika Umar, Umi, kami semua keluarga besar mohon didoakan supaya tetap istiqomah sampai kami diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk semua teman-teman. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.